Baik, nama saya Reza, umur 21 tahun. Ya. Oke. Reza, Saat ini saya masih mahasiswa manajemen semester 2 sambil menjalankan bisnis konsinyasi makaroni di Jakarta Timur. bisnis apa? Konsinyasi makaroni. 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 Iya. Jadi model bisnisnya saya proaktif ke door to door ke kantin-kantin sekolah se-Jakarta Timur untuk nawarin makaroni di titip jual di kantin sekolah. Oke, B2B ya berarti. Iya, benar. Oke. Dalam 2 tahun terakhir, rata-rata penghasilan kotor saya di angka 15 juta per bulan. Oke. Dengan pengeluaran pribadi sekitar 3 juta per bulan. Oke. Untuk biaya operasional sekitar 4 juta sampai 6 juta per bulan. Oke. Kita anggap 5 juta. Untuk Berarti kamu pendapatan bersih 10 juta ya? Iya, benar. Oke, lanjut. Untuk aset saat ini saya ada di emas 145 juta. Apa? Mas berapa? 145 juta. Oke. Di suku 20 juta. Di apa? Suku kayak Oke, berarti obligasi. bonds ya? Iya, benar. Berapa? 20 juta. Oke. Untuk BTC ada 10 juta dan Oke. cash 40 juta. Oke. Bagus. Saya punya target realistis mencapai total aset sekitar 1 miliar dalam 1 sampai 5 tahun ke depan gitu. Wah, bagus nih udah ada targetnya ya. Berarti kamu udah ngitung ya 3 kali 12 kali 25 ya? Iya, benar. Betul. Untuk pertanyaan ada 3 boleh bro Tim Iya, boleh dong. dan bro kakak. Oke. Dengan yang pertama, dengan Ya. model bisnis konsinyasi seperti ini, kan marginnya tipis, tapi cash flow-nya positif. Ya. Apakah realistis mengejar target 1M dalam jangka waktu tersebut? Iya. Oke. Untuk pertanyaan kedua, apakah boleh langsung apa mau dijawab dulu? Langsung aja. Langsung aja. Oke, yang kedua, apakah antara reinvestasi profit ke bisnis ke ekspansi atau dialokasikan ke instrumen investasi yang sudah saya jalankan saat ini? Mana yang lebih harusnya jadi prioritas di fase sekarang untuk kejar target itu lebih cepat? Oke. Itu kedua, ketiga? Ketiga, jika saya bangun brand sendiri dengan produk yang sama, apakah boleh? Dengan kondisi saat ini, saya masih kuliah. Kesibukannya jadi 24 jam itu harus mikir terus otaknya, bro Tim dan bro kakak. Oke. Sudah, itu aja bro Tim dan bro kakak. Oke. Kamu punya total porto berarti 216 ya? Betul? Emas 145 tambah 20 tambah Ya. 10 tambah 40. Berarti kamu Ya, butuh 215 juta lah ya. 7. Dalam 5 tahun ya? Betul? Kamu ngejarnya berapa? 5 Betul. realistis kan 5 Ya, tahun kan? realistisnya 5 tahun sih. 5 1 tahun. sampai 5 kan? Sekarang, Iya. Berarti iya. Karena untuk marginnya itu tipis gitu. iya. Dengan risiko juga di jalanan juga sering ada sih. Oke. Risikonya apa sekarang? Di perjalanan itu kan di kondisi Jakarta kan di jalan tidak bisa diprediksi. Misalnya ada kurirnya jatuh di jalan, waktu 3 bulan terakhir malah ada yang dibegal Hah? karyawan saya. Jual makaroni di Sampai begal? 2 Daerah kali, mana itu? 2 kali. Di Jaktim. Jaktim ya? Ya, Halim. Halim. Oh. Kalau ini Begal makaroni nih. begal makaroni 2 kali. urusannya Polres Jaktim ini bro. Bukan, jangan ke kita kalau begal.
Kamu bawa senjata juga pas di motor. Jadi konsultasi kalau masalah keamanan security Iya, ini bawa senjata gitu. iya ini bukan ke live kita ini. Kamu ke Polres Jatim untuk bilang. Iya. Tidak bisa. Kalau di luar negeri kayaknya masalahnya bukan begal, Bro. Iya. Konsultasi pertama masalahnya begal. Buat pelajaran untuk manajemen risiko gitu. Oke, kamu jadi B2B makanan. Kamu udah coba B2C belum? Itu dulu. Kamu udah diversifikasi kamu punya ini nggak? Karena gini ya, kita ngomong matematika dulu ya. Kamu kan butuh 784 juta per tahun. Selama 5 tahun itu 156 juta jadi kan. Kita bagi 12, 13 juta nih pendapatan per bulan kamu. Kamu sudah 10 juta, kamu tinggal tambah 3 kan? Nyampe loh kamu dalam 5 tahun. Iya, iya. Ya kan? Jadi kalau kamu cuma mau nambah 3 juta, gampang, ya kan? Kamu pengennya pasti tapi lebih cepat dong dari 5 tahun, ya nggak? Benar. Oke, berarti kita mau naikin nih dari 10 targetnya sebenarnya kalau kita bisnis bro, kita sukanya tuh orang mikir cepat. Jadi gimana caranya double gitu. Ini gimana caranya kamu kali 2? Bottleneck-nya apa? Jangan ngomong di begal ya, jangan selain di begal. Secara bisnis model, apakah kamu udah coba B2C? Kan kamu kan nitip di kantin nih. Dari kantinnya, kamu coba tanya deh. Di kantinnya kamu coba duduk di situ, kamu lihat customer yang beli seperti apa. Benar. Dan mereka itu kira-kira kamu coba tanya, enak nggak makaroninya? Bisa diimprove apa? Kamu mau beli nggak kalau misalnya saya jualnya di marketplace misalnya? Yes. Udah coba belum kamu gitu? Di marketplace itu udah ada, cuman bukan saya, Bro Tim. Ada bagian orang lain gitu. Kenapa nggak jadi kerjaan kamu? Kalau itu saya belum pernah coba sih, Bro Tim. Nah, berarti belum pernah coba. Bukan kerjaan orang atau kerjaan kamu. Iya. Ya, jadi satu yang kamu lakukan, kamu tambah divisi B2C karena kalau kamu bisa B2B-nya itu ibaratnya kamu kan tadi dapat 10 juta ya. B2C-nya 3 juta aja. Kamu udah nyampe kan targetnya. Jadi kamu coba namanya direct to consumer. Kamu bikin avatar kamu dulu. Oke, coba contoh misalnya pembeli makaroni kamu kan so far sekarang B2B, pemilik kantin dong. Kalau kita ngomong B2C, berarti umurnya berapa misalnya? Rata-rata yang beli gimana? Umurnya kamu? Umur dari SMP sampai SMA, Bro Tim. Nah, itu kan spesifik tuh, udah bagus SMP sampai SMA. Nah, kamu bisa melakukan yang namanya iya kita sih very high proponent di konten ya bro ya. Iya. Ini kamu bisa melakukan konten organik, suruh mereka review gitu loh. Untuk kamu jualan online, bisa nggak di marketplace kok. Kamu bisa mulai dari WhatsApp, ya. Di WhatsApp. Jadi dari kontennya direct jualan di WhatsApp, terus kamu lakukan apa namanya fulfillment-nya sendiri. Ya, gitu. sesimpel bikin Instagram terus habis itu ada Yes. Linktree, WA-nya kan juga sebenarnya bisa. Betul. Karena sebenarnya yang di sini kan intinya tentang bisnisnya kan, gimana cara expand kan. Dalam artian kan ada dua. Kalau mau expand kan berarti kayak kuantitinya, volumenya harus lebih gede. Betul. Volume bisa di reach dari satu B2B, cuman kamu explore lebih banyak kantin nih. Iya. Mungkin nggak cuma di Jaktim doang, mungkin di Jaksel, mungkin di Jakbar, sampai satu Jakarta gitu. Kantinnya ada makaronimu. Yang Kamu datangin kantin berapa banyak sehari? Betul tuh bro kakak. Yang dua ya B2C harus jual story sih. Dalam artian retail itu kan sangat membeli yang namanya cerita ya, Betul. membeli narasi ya. Kalau kamu kayak curah cuman jual makaroni, just makaroni itu orang nggak tertarik, kecuali kamu bikin kayak makaroni apa ya gitu ya namanya. Makaroni begal gitu misalnya. Iya, makaroni begal. Itu bisa jadi branding kamu loh. Karena sering ke begal gitu. Kamu jual makaroni ke begal itu udah ide bagus banget tuh. Iya. Namanya makaroni begal. Benar. Jadi kamu jadiin itu cerita, gue jualan makaroni, gue di begal. Kamu cerita. Gitu loh. Karena real. Dan kamu audiens tuh suka yang real. Mereka nggak suka yang fake bro. Benar. Itu ide bagus tuh. Makaroni begal. Terus yang kamu lakuin, kamu coba distribusi. Tapi setiap kali dibegal, ya daripada kamu capek ngurusinnya, Ajak promosi itu kamu jadi konten. Gitu. Ajak Saya jualan makaroni kena begal. Iya. Gitu. Oke? Oh iya Bang. Dan ini bukan bercanda, ini beneran loh. Ini salah beneran. Kamu jadiin konten. Ya, mungkin ini ya apa? Kalau kena begal ya, tukang begalnya suruh jualan. Iya, gitu, suruh jualan nih. Udah perlu capek-capek begal nih jualan makaroni gua gitu kan. Resell aja begal. Resellernya kamu jadi begal. Ya. Jadi kamu harus coba explore semua kantin gitu. Itu yang pertama. Kamu udah explore berapa kantin kamu datangin dalam seminggu dulu deh. Kalau dalam 2 tahun terakhir udah saya datangin sekolah semuanya dalam satu Jakarta Timur. Satu Jakarta Timur semua sekolah, kamu yakin?
Sekitar 70%-an itu. Nah, udah bohong lagi tuh. Tadi 100%, sekarang 70, turun 30 tuh. Ntar ditanya bener-bener, gue tanyain datanya 1 by 1, semua SMP dan SMA di Jaktim, itu paling baru 10%, nggak nyampe 8%. belum banyak. Ya. Jadi Jaktim aja belum, Karena kamu ini hantam dulu semuanya di Jaktim. Terus kamu sambil aktivasi, kenapa? Karena ketika kamu tawarin adalah, ini kan B2B. Ketika kamu offer, ketika kamu dari Instagram, misalnya makaroni begal nih ceritanya, mereka lebih pengen untuk distribusi produk kamu, ngerti nggak? Karena ada brand awareness-nya, kamu mesti bikin branding ya. Jadi branding, makaroni begal. Ya abis ini bikin story kan di Iya. TikTok kayak pengalaman saya 21 tahun jualan makaroni dan Makaroni di begal. di jalan. Betul. Langsung kamu bikin abis ini gitu. Terus abis itu kamu klip nih video yang ini gitu. Gitu. Bener. Kan? Langsung instant exposure tuh kamu tuh. Ya. Oke. Jadi itu omset kamu, ini dalam sebulannya harusnya bisa 50 juta tuh dengan tadi. Kamu bikin TikTok, Instagram makaroni begal, kamu ceritain seperti Karena- apa, kamu klip ini ke sono, Nggak. kamu tawarin abis itu ke orang-orangnya. Ketika kamu udah brand awareness, orang kenal kamu jualannya gampang. Karena ternyata nggak cuma untuk ini kan nggak cuma di ini juga ya, di Indo doang yang dibegal. Karena kan KitKat juga Betul. dibegal juga, bro ya. KitKat Jadi yang pernah tahu dibegal. ya, teman-teman ada 12 ton ya KitKat dibegal ya di Europe kalau nggak salah ya. Betul. Dan masih hilang sekarang KitKatnya. Jadi makaronimu waktu dibegal itu barangnya berhasil diambil ya makaroninya berarti. lebih tepatnya uangnya sih, bro. Uangnya, motornya Dia juga. dia Uang. ngambil makaroninya nggak? Enggak, malah Oh. Kurang enak legal berarti orangnya makaroni. Kurang enak berarti kamu. Katanya dibegal gitu. Iya. Kurang enak ya. Jadi kamu bikin branding tadi, kamu kerjain, ketika kamu, let's say lah kamu bener lah, kamu datang 100 sekolah nih. Kan berarti kamu ditolak sama banyak, karena omset kamu kecil banget. Benar. Iya. Gimana caranya nolak kamu? Kamu datang lagi, nih gue udah branding, gue dari branding makaroni begal, terus anak-anak SMP yang di sana, mau nih gue makaroni begal, gitu kan caranya. Kamu 100 juta bisa sebulan. Oke? Kamu dapat nyampe targetnya setahun tuh, bukan 5 tahun. Ada kendala sedikit, bro. Ting. Apa kendalanya itu? Jadi di sekolah itu ada peraturan sekarang nggak boleh pakai plastik sama bumbu-bumbu gitu, bro. Ting. Iya, terus? Plastik. Nah, itu yang jadi kendalanya itu, bro. Tim. Ya, Jadi packaging kalau yang lain. pakai Ya plastik, pakai daun pisang. Kalau gitu. dia ngomong sekolah nggak ada bumbu-bumbuan mah nggak boleh masak pakai Royco gitu biar Iya, pakai masa daun bumbu-bumbuan. pakai daun pisang coba. Iya. Kamu Daun packaging pisang dong mah pikir yang lain lah. Kamu bilang ini kan kamu tinggal cari itu kan maklon. Gimana caranya bikin yang non plastik terus kayak ada eco friendly jadi makaroni begal eco friendly kan? Itu yang branding. Green Green. energy gitu. Green. Green story makaroni ya. Itu teknis yang gampang lah. Kamu harus lebih fokus ke bisnis yang lebih besar. Kalau saya lihat ya sebenarnya kamu belum proven bisa dalam tanda kutip ya jualan yang berhasil di retail sebenarnya. Iya, betul. Karena retail kan butuh story ya sebenarnya nggak masalah, cuman 70% effortmu sebenarnya tetap kayak B2B sih. Betul. Kayak kelilingin semua sekolahan, tunjukin omset dari setiap kantin yang Yes. kamu berhasil jualan tuh berapa banyak, sambil ya mungkin 30% lah di build ticket ya ceritanya ya, apalah makaroni begal atau apa, terus kamu jual uniqueness-nya di situ ya, siapa tahu bisa viral ya. Cuman nanti kalau misalkan ya nanti pasti ada trade off-nya lah, dalam artian antara jualan B2B sama B2C kamu akan ngerasain sebenarnya jual ke retail itu pasti ada ya, kita ngomong ya diminishing-nya, bro. Betul. Ketika orang udah mulai jenuh ya. Cuman kan kalau B2B biasanya penerimaannya, demand-nya mereka itu biasanya relatif sama. Betul. sebenarnya. Kalau kamu jualan yang Stabil. momentum, viral-viralan, itu nanti pasti ada trade off-nya. Jadi itu yang benar-benar kamu harus pikir. Apakah ya harus keliling semua sekolahan di Jaktim, ada, atau ya harus coba jualan ke retail. Karena kan jualan ke retail aja harus ada uniqueness yang dijual itu. Betul. siap. Terjawab? Sudah terjawab. Kamu harus ngapain berarti? Harus buat konten untuk jadiin cerita branding kita, Yes. makaroninya. Untuk Oke, ini tinggal makaroni kerja kan keras kan masih berarti? punya orang ya. Ya. Pakai kamu Apa aja, kamu yang boleh bikin saya kontennya buat? ya. Oke? Terjawab ya? Siap. Oke, thank you.